warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di David by YouTube. Dan untuk hari ini seseorang yang akan ngobrol-ngobrol di sini. First impression saya terhadap seseorang ini kapan ya? Ntar dulu saya inget-inget dulu. Yang jelas untuk karyanya itu SMA gue. Untuk karya pertamanya dia yang gue denger gitu. Untuk ketemu pertama kali aku lupa di mana, tapi yang jelas paling inget gue di Aquarius. Di kantor Aquarius lu ngapain waktu itu? Pernah, Pak? Ada di kantor Aquarius. Si. Tahu acara apa di kantor Aquarius tuh? Pernah gue. Iya, di kantor Aquarius. Habis rilis bintang 5 itu. Yang jelas gue inget lu di luar panggung lah, di hotel gue pakai kaos Queen gitu. Wih, kaosnya Queen. Gue inget banget tuh, dia langsung ngelihat kaos gue Queen glitter gitu. Dia yang itu yang inget sampai sekarang. Mungkin nggak pertama itu gue ketemu lo, tapi yang menurut Mas Dhani kapan itu? Di kantor Aquarius? Ketemu pertama sama gue. Nggak tahu lo ngapain di kantor Aquarius ya. Ada hubungan sama Aquarius juga dulu? Kalau Mas Dhani pertama ketemu aku di situ rasanya. Habis rilis bintang 5 tuh, habis rilis bintang 5. Dan gue pernah manggung sama Mas Dhani sih sering ya. Maksudnya pernah ternyata featuring di di Dewa juga pernah ya. Dulu manggung, pernah nggak sih Dan? Lupa gua. Gue pernah. Gue pernah tapi gue lupa. Ya ini Mas Dhani, Ahmad Dhani di sini. Ayo, right. Lah, ini udah tua nih, kita udah pada lupa anjing. Mas, matur nuwun, udah mampir Mas. Iya. Gimana nih Mas? Apa kabar? Baik. Tadi udah seru tuh, kita lagi ngobrolin masalah-masalah kedaulatan diri di keluarga. Tadi kayak nanemin, tadi gue sempet ngobrol sedikit tadi sebelum di sini. Si Al Eldul tuh udah gue tanemin nih. Soal ini kan, soal kedaulatan selera. Gimana tuh Mas? Ya kan, tadi kan ngomongin bagaimana musik K-pop itu bisa menjadi demam K-pop. Iya, sekarang misalnya kita ngelihat K-pop nih sangat mewabah lah. Padahal itu beda dengan demam disco tahun 70-an. Oke. Kalau K-pop tuh itu demam yang dibuat, demam yang manufacture demam gitu. Oh iya. Iya. Jadi boleh bisa dibilang by design gitu. Iya. Didesain nggak natural. Iya. Bisa dibilang gitu nggak Mas? Ya bisa juga seperti Bisa itu. nggak masuk kategori itu? Bisa. Oke, lanjut, seru. Bisa. Beda sama demam disco tahun 70-an dulu beda. Oke. Ya mungkin sama, cuman jadi kayak misalnya dulu demam disco tahun 70-an tuh kan di-generate sama Hollywood kan, ada film-film kayak Saturday Night Live. Ya, terus John apalagi Travolta lah, ya, terus apalagi banyak di-generate sama itu kan. Nah, sekarang juga Korea nggak mau kalah. Mereka belajar, mereka dulunya awalnya bisnis kosmetik. Nggak, awalnya industrinya mereka udah sampai ke mobil kan. Ke mobil, oke. Kan salah satu ciri bangsa itu, negara itu maju ketika mereka punya industri mobil. Oke. Jadi kalau kita tanya Indonesia udah maju atau belum, ya belum. Kita belum ada punya industri mobil. Belum ada, Bos. Jadi kita belum maju. Kalau kalau Korea Selatan itu sudah. Karena Meskipun kita cuma bisa pabriknya ada banyak gitu, tapi Iya. kita belum bisa produksi sendiri itu belum ya? belum bisa. Jadi belum bisa disebut negara maju. Yang lain bolehlah ngarang-ngarang Indonesia udah maju lagi nih, bolehlah terserah lah. Tapi kalau orang dunia melihat ya, Standarnya. standar negara maju itu lu punya industri mobil. Lu punya merek sendiri kayak misalnya Proton lah Malaysia. iya lumayan lah, Iya. lumayan kan. Tapi kan nggak sehebat Hyundai. ya kan. Korea kan, kita ngomong Korea tadi ya. Nggak sehebat KIA gitu Ya. kan. Mereka udah, artinya Korea tuh udah lumayan lah, mobilnya bagus kita lihat kan. Kayak misalnya gua sempat beli mobil Ya gue masih Korea. pakai mobil Korea nih. Iya, belasan tahun artinya gitu. kita mengakui bahwa bangsa itu hebat. Karena kita beli mobilnya. Ya, Kenapa lu nggak beli mobil China? belum ada yang Ya. truk aja. Ya kan? Ya karena sesungguhnya itu adalah Secara emosionalnya tuh belum secara ada. sesungguhnya itu adalah statement bahwa lu berpikir bahwa mereka belum maju sebenarnya. Karena di dunia itu semua awalnya dari industri, terutama industri mobil. Karena paling sulit industri mobil itu nggak gampang. Lu mesti bikin mesinnya, lu mesti desain kekuatan mesinnya, desain mobilnya kan butuh selera seni. Iya. Iya kan? Artis Iya. estetik itu kan desainnya. budaya, bagian daripada budaya Ya, kan. Kalau betul. bangsa itu sudah berbudaya,
lu pasti bisa desain mobil yang bagus gitu. Kenapa Estetika sih? tinggi ya. Ya karena yang kita lihat lah Jerman dengan estetik Porsche ataupun BMW atau Mercy, Itali, dengan Fiat, Lamborghini, Fiat ya kan, Prancis, Renault, ya kan, Yes. itu kan negara-negara maju. Ferrari. Itu fix itu negara-negara maju udah lah. dengan estetik yang tinggi. Iya. Oke. Karena bikin nggak cuma estetik, tapi Tapi teknologi. semua teknologi Teknologi sistemnya. dan estetik Ya. bersatu itu Ya, itulah betul. syarat negara maju. Nah, jadi kita nggak bahas Indonesia udah maju apa enggak, tapi kita bahas tadi K-pop. Nah, Tadi ya, ke anak awalnya tadi. Korea itu menganggap itu penting, tapi ternyata duit di entertainment itu lebih gede ternyata. Di Amerika sendiri dunia pop itu lebih banyak devisa, menyumbang devisa setelah minyak nomor 2. Malahan ya. Industri hiburan Industri hiburan itu nomor 2 penyumbang setelah devisa. migas. Ya, Alright. gue nggak Baik. tahu ya migas atau informasi, gue nggak tahu sekarang mungkin udah berubah ya. Udah berubah mungkin sekarang kan Sekarang nggak ada. Dulu kan oil nomor Iya, 1, iya. sekarang kan data. Jadi menurut gue mungkin iya, nomor iya. 2 Mungkin setelah sekarang data data, lah. iya. Gitu ya. Tetap nomor 2 sebagai penyumbang devisa negara itu dari entertainment. Nah maka dari itu Korea pun jadinya sadar. Akan gedenya itu. Iya, makanya mereka mencoba untuk ngikutin cara Amerika membuat sebuah demam, itu tadi dari demam K-pop tadi kan, itu juga dengan modal besar. Dan negara support banget Ya, untuk kayak gitu. cuman bedanya tadi kalau Amerika memang organik. Mereka memang bikin film bagus, memang musiknya bagus, organik. Kalau kita dengerin Korea, ya sebagai kita orang yang udah pernah punya selera zaman musik tahun 70-an, ini apaan sih gitu loh, ya kan? Belum nyangkut gitu. dan- Nggak dengan mudah nyangkut gitu loh, Mas. Dan kita nggak nyalain Korea, mereka boleh-boleh saja kan, Iya. karena itu kan Meskipun kadang si BTS sendiri kan udah Grammy Award, Mas, nah, kadang-kadang. itulah pentingnya. Mereka memang udah sepersiapkan itu 20 tahun yang lalu mungkin ya. Desainnya. Kalau misalnya gue presiden nih, misalnya sekarang nih, Iya, iya, presiden iya. misalnya sekarang nih, hari ini gue presiden, gue akan kirim sebanyak mungkin musisi-musisi yang mau tinggal di Amerika, gue biayain. Untuk punya anak di sana, berpendidikan di sana, lahir di sana, berpendidikan di sana. Nah, nanti ketika mereka usia 20 tahun, gue tagih. Balik. Iya, gue tagih untuk Berkarya di sini. berkarya di dunia dong. Oke. Di dunia. Jadi yang lu lihat Korea itu mereka American born semua. American born semua. Bukan orang asli sana terus enggak. Iya. American born. Jadi kalau misalnya David misalnya gue jadi presiden, Fit, lu mau nggak tinggal di Amerika? Gue biayain hidup lu sampai lu mati deh. Tapi anak lu sekolahin negara biayain semua. Ya mau lah. Nah, makanya. Ketika lu punya anak pasti punya bakat seni dong. Ya. Ya misalnya siapa nanti lagi musisi siapa lagi gua sekolahin deh mau 20 orang 100 orang gue biayain negara. Gua pengen mencari bakat seni dari teman-teman gua yang gua kirim ke Amerika itu jadi menjadi American born, nanti 20 tahun lagi gua tagih untuk jadi musisi dunia. Emang itu yang dilakukan Korea Iya, kayak gitu? iya dong. Iya, mereka Menanam benihnya begitu. iya. Untuk yang sekarang Iya. kita lihat nih tumbuh Negara hasil besar tuh buahnya yang kita lihat nih Iya. sekarang nih kan buahnya. Negara buah besar si tuh K-pop. nggak cuman GBHN, dulu kita kan kenal GBHN. GBHN kan 5 tahun sekali, kalau mereka mungkin 20 tahun itu program 20 tahun. Udah nanamnya tuh ya. Iya. Wow. Makanya Nah tadi yang kedaulatannya ke keluarga kan maksudnya iya. sama masukan. Karena anak Al Eldul itu sudah dikasih sama saya kedaulatan selera dari kecil. Al Eldul dari kecil waktu mereka tidur, gua setelin Beatles pakai komputer gini. Apa yang Microsoft Player ya? Apa namanya? Windows Player, Iya, iya. ya kan? Itu kan balik terus tuh. Jadi selama mereka tidur muter terus lagu Beatles pilihan gua, songlist gua pilihin. Dari umur berapa tuh kalau boleh tahu Mas? Ya, dari Mereka? Al mungkin umur 10 Bulan. tahun. Al 10 tahun, mungkin L 8 tahun, Dul 7 tahun. Itu boleh dibilang dicekokin lah. Iya, setiap tidur gua setelin. Jadi mereka tanpa sadar mereka masuk kan. Jadi Al Eldul tuh nggak mungkin kena demam atau virus K-pop Dengan mudah. nggak mungkin ya, nggak mungkin dengan mudah juga. Dan karena mereka udah sovereign ya, Mereka, apa ya. kedaulatan. Enggak, gue pilihan lagu gue kayak gini. Iya, mereka udah punya selera. Udah punya selera, udah kebentuk. Iya. Yang emang mereka Mas Dani tanemin. Iya, jadi ya orang tua ya saya sebagai orang tua punya kewajiban untuk membangun selera mereka ya. Karena kan Berarti kalau yang dengan mudah
terinfluence. Ya karena tidak ditanamkan selera. Orang tuanya tidak merasa punya tanggung jawab untuk memberikan kedaulatan selera kepada Di dalam mereka. anaknya itu. Iya. Nah, berarti boleh kalau gue bilang simpelnya, lo nggak gampang kepengaruh kalau lo punya kedaulatan di dalam diri lo. Iya. Lo udah punya selera yang emang lo suka. Iya. Meskipun lo bukan berarti nggak open mind terhadap sesuatu hal yang baru gitu tuh, Mas. Ya, open mind terhadap sesuatu baru yang juga berselera. Yang berselera. Iya, Oke. gitu. Dari kalau menurut gua, saya belum melihat sebuah karya dari K-pop ini yang menurut saya berselera gitu loh. Ya, iya, oke. Ya, mungkin ada jawabannya Anda ataupun dari obrolan ini tentang masalah. Jadi, Tadi ngomongin kedaulatan diri sih sebenarnya. Kalau kedaulatan diri ya, Mas ya? Ya, kalau ada sesuatu yang bagus dari Korea bagus, kita anggap bagus ya bagus. Kayak misalnya gua waktu SMP, gua ngefans sama Cassiopeia. Itu dari Korea ya? Band Mas? Jepang. Oh, band Jepang. Band Jepang artinya gua masih bisa menerima band Asia gitu loh. Ya kan? Kalau emang bagus gitu kan. Sorry Mas, Korea sama Jepang sendiri kan beda banget karyanya, Mas. Kalau dilihat sekarang gitu. Ya makanya artinya gini. Ada punya karakteristik yang beda banget jauh loh. Artinya kan Jepang sama Korea kan sama-sama Asia. Ya. Maksud saya sebagai orang Indonesia masih bisa menghargai karya orang Jepang. Cassiopeia misalnya gitu kan. Sada Watanabe, Kasumi Watanabe, banyak band-band jazz ya. Yang Himiko Kikuchi. Aku bisa sebut banyak tuh band jazz dari Jepang. Maria Takeuchi. Hah? Maria Takeuchi. Nggak tahu ya. Ada. Maria Ozawa gue tahu. Wah, iya, aku juga tahu. Maria Takeuchi lagunya Plastic Love. Oh, ada ya. Yang lagi rame lagu 80s, Dulu Mas. juga ada kok Korono Tomo kan juga ngetop dulu. Oh iya, tapi anak dulu yang tahu, Iya. Mas. Kalau anak sekarang taunya Maria Takeuchi itu 80s juga, Mas, ternyata, tapi gelombangnya baru. Oh iya, Yang di YouTube gara-gara ngetop lagi ya. ngetop lagi. Gue juga bingung ini lagu lama kok sering kedengeran ya. City pop. Iya, Kayak gitu-gitu. Nah, tadi Mas ngomongin memasukkan itu ke anak. Emang ada ini juga nggak sih? Pengen mendorong anak lo untuk jadi musisi atau gimana gitu? Saya tidak mendorong anak untuk jadi musisi. Aku itu punya kewajiban memberikan memberikan selera yang baik terhadap seni, gitu. Memberikan selera yang baik Terhadap seni. Pilihan Terserah. selera yang baik ya. Ya. Selera kan banyak nih. Memperkenalkan ya. Selera kan banyak, tapi Ya. ada yang baik. Kayak Ya. kita milih makanan kan selera Iya macam-macam. dong. Tapi ada yang ini bergizi, ada yang Ya. enggak gitu. Terus Ya kayak sampai sekarang gua jangan aku lagi lah. Sampai sekarang gua belum berhasil membuat Al Dul tuh khatam Queen. belum. Belum berhasil. Gua rasa si L sih udah hatam Beatles ya, sama Ya. Dul. Sama Dul juga belum. Berapa kali gue bilang, kamu kalau ini album Queen 1, Queen 2, ini harus kamu dengerin sendirian di rumah nih. Kamu harus khatam nih album 1, 2 sama album Sheer Heart Attack nih. Khatam tuh dalam arti apa, Mas? Ya, tahu lagunya semua. Detailnya gitu Iya. harus lu pelajarin gitu. Ya, misalnya tahu ini judulnya tahu apa, ini judulnya tahu apa gitu. Itu. Mereka belum. Tapi di Beatles kayaknya udah lumayan ya. Mungkin ya. Padahal aku dulu zaman SD udah khatam aku. SD itu udah khatam Queen, Beatles enggak, aku telat. Queen, Zeppelin itu udah khatam. Genesis udah khatam. Kenapa? Hah? Kenapa? Apa itu? Ya ada alasan khususnya apa gitu. Ya, menurut saya itu kan menurut gua tuh karya seni bagus gitu loh. Tapi anak punya selera musik yang baik, selera Itu seni penting yang baik, banget itu ya. juga penting dong. Terus kenapa Queen? Ya, Queen ya. Pilihannya kenapa Queen dulu gitu? Ya karena nggak ada yang lebih baik dari Queen, Bos. Siapa yang lebih baik dari Queen? Nggak ada. Ada King loh. Nggak ada. Queen tuh udah paling terbaik udah. Itu puncaknya kreativitas manusia di musik itu ya Queen itu udah. Ya artinya gini, artinya bangsa Jawa ini pernah menjadi pusat peradaban dunia tahun 900 Masehi. Jadi ketika misalnya kita punya pesawat yang bisa kembali ke tahun 900 Masehi, misalnya kita bisa balik ke tahun 900 Masehi, itu pusat dunia itu Jawa. Gue setuju sih. Emang iya. Itu tapi itu kenapa? ilmuwan Eropa Amerika udah confirm. Mereka Pusat mengakui kebudayaan, pusat pusat peradaban dunia. peradaban. Tahun 900 Masehi ya.
Berarti kita dulu tuh Jadi, lebih beradab daripada dari bangsa yang lain. dari bangsa Iya. yang kita udah beradab, yang lain masih biadab. Iya, masih belum beradab. Iya kan biadab tuh kan tak beradab. Masih beradab tapi tidak ya kita peradaban yang paling tinggi. Ngerti nggak? Iya, iya, iya. Beradab lah. Paling tinggi kita. Paling tinggi Jawa tahun 900 Masehi. Oke. Kenapa kita sekarang nggak Ya karena nggak tahu, banyak yang nggak tahu. banyak yang lupa? Lupa, Mas. Nggak tahu. Nggak. Bukan lupa, nggak tahu. Karena sejarah Masih itu mending lupa ya, Mas ya? Masih mending lupa. Dan karena kita dulu adalah bagian daripada kolonialisme dan itu memang disingkirkan sama mereka. Gitu. Supaya kita nggak belagu. Gitu. Bayangin kalau seluruh Indonesia ini tahu kalau dulu tahun 900 Masehi itu pusat peradaban Amerikanya gitu ya, itu Jawa. Kerajaan Mataram kuno dengan rajanya Samaratungga. Jadi Secara saya orang Jawa, saya merasa senang. Dulu tuh mendengarnya. Samaratungga itu sekarang kayak Biden lah, kayak Donald Trump lah dulu itu. Samaratungga itu namanya Raja Samaratungga. Lumayan agak songong berarti. Hah? Berarti agak disegenin songong banget atau gimana? Pastilah. Lu bisa bayangin, waktu itu gue nonton di National Geographic atau nonton di History Channel ya. Profesor Profesor Amerika tuh ngomong, lu bayangin ya, tahun 900 Masehi, lu lihat bangunan kayak gitu. Itu luar biasa gitu loh. Borobudur tuh luar biasa. Gue senang sebenarnya membahas seperti ini. Gue pengen ngulik-ngulik yang kayak gini. Mas Dhani sangat mempelajari yang kayak gitu-gitu, Mas. Atau gimana, Mas? Aku memang sejarah, terutama sejarah Jawa, memang Kayak aku ke rumah Mas Dhani, aku sangat banyak perbendaan. memang ya kan gini. Bedanya temanku SMA SMP ya sama aku. Temanku itu meskipun mereka kuliah S1, begitu mereka dapat gelar sarjana, mereka udah nggak belajar lagi. Kalau aku meskipun aku nggak memperoleh gelar kesarjanaan apapun, tapi setiap hari aku belajar sampai sekarang gitu. Yang Jadi makanya setuju sih. makanya Iya kali nggak ada yang orang berhenti belajar kayak bodoh banget gitu, Mas. Iya, tapi teman-teman SMP SMA aku rata-rata kayak gitu semua. Rata-rata iya. Termasuk belajar agama. Jadi ilmu agama yang mereka pelajari itu ilmu agama yang dipelajari waktu SMP dan SMA. Mereka udah nggak belajar lagi soal agama. Ya. Jadi pengetahuan mereka ya sekelas anak SMA. Jadi kadang-kadang kita susah untuk agak bicara diskusi agama, susah. Orang mereka nggak belajarnya waktu di SMA terakhir agama. Gimana mau diskusi sama gua yang sampai saat ini masih belajar agama gitu. Mas Dhani itu orang yang spiritualis banget atau gimana sih, Mas? Sebenarnya? 50-50 lah. Spiritualis, Antara spiritualis dan rasionalis. rasionalis. Iya, 50-50. Nggak terlalu kiri, juga nggak terlalu spiritualis, juga nggak terlalu rasionalis. Ya, ya. Jadi 50-50. Dulu gua spiritualis. Zaman punya anak Al-Ghazali namanya. Itu kan tokoh spiritual iya, semua. iya, Al-Ghazali iya, tokoh iya. spiritual. Jalaluddin Rumi tokoh spiritual. Boleh. Ya, ya. Ya kan? Abdul Qadir Jailani tokoh spiritual. Tuh zaman itu gue masih sangat spiritual banget. Tapi semakin tua gue semakin ke tengah gitu. Jadi gue Boleh gue semakin bilang awal-awal kayak gitu tuh biasanya norak ya. Baru tahu informasi tentang spiritual apa. Wah, noraknya tuh. Lagi noraknya berarti tuh. Nggak juga sih, sebenarnya justru malah sebenarnya kalau orang kalau udah berspiritual sebenarnya nggak norak jadinya karena Awal. Kalau awal Mas gua iya bilang. mungkin ya. Tapi kalau biasanya yang awal-awal tuh yang tidak spiritual, yang norak tuh yang tidak spiritual biasanya. Iya, Biasanya. jadi baru tahu tentang ceritanya spiritual, kayaknya jadi norak gitu. Kan namanya norak tuh orang baru tahu, Mas. Jadi biasanya gini, kalau mau melihat perjalanan hidupku ya, sebelum orang mencapai spiritual itu biasanya fanatik dulu. Oke. Jadi aku pernah fanatik. Terus sampai pada spiritual dan sekarang menjadi di tengah-tengah Lebih antara rasional dan spiritual. Gitu. spiritual, rasional, Jadi gini, spiritual rasional. kalau spiritual biasanya disebut Sufism biasanya. Oke. Nah, kalau pernah dengar Sufism, spiritual itu Sufism. Ya. Yang rasional banyak macam-macam. Artinya non-Sufism. Oke. Jadi ya, gua sekarang berdiri di tengah-tengahnya. Tidak Sufism juga tidak rasional. Di tengah-tengah benar itu. Karena ya kita hidup di dunia itu ya harus di tengah-tengah kan. Menurut gua seperti itu. Jadi karena semakin gua banyak belajar, ternyata kita nggak bisa kayak misalnya gini ya.
kalau lu lihat sejarah Islam itu kan banyak sejarah kekerasan ya. Bayangin aja cucunya Nabi Muhammad dibunuh sama orang Islam sendiri, dibantai sama orang Islam sendiri. Pernah dengar sejarah itu nggak? Belum. Wah panjang itu, ceritanya panjang deh. Yang pasti Nabi Muhammad tuh punya cucu, cucunya tuh dibantai. Ya, dari menantunya dibantai, Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali dibantai, cucu-cucunya diracun, dibantai, pokoknya semua tragedi pembunuhan. Oke. Ya. Makanya ada yang nggak mau ikut-ikut, akhirnya mereka lebih ke spiritual. Iya, iya. Ya, ada yang mereka yang merebut kekuasaan, pada itu ya kaum rasional itu mereka akhirnya berkuasa sampai dinasti Ottoman itu. Iya, di Sampai Turki. akhirnya mereka ngerebut Konstantinopel 1453. Jadi Istanbul sekarang. Iya, jadi Istanbul. Terus sampai akhirnya mereka runtuh tahun 1923. Nah itu kalau kita dari kacamata spiritual ya yang kaum rasional yang salah. Dari kacamata rasional ya kaum spiritual yang salah. Tapi Kalau di pada dasarnya dengan adanya pembantaian pembunuhan sadis terhadap keluarga Nabi Muhammad itu akhirnya menyebabkan keluarga Nabi Muhammad itu menyebar. Jadi akhirnya Islam itu lebih banyak menyebar. dengan kejadian itu malah Iya. ada selalu ada ininya. Jadi selalu ada silver lining gitu loh. Jadi ya kalau kita hidup di zaman itu kita kadang-kadang ya bisa bingung kenapa sih harus begini, kenapa sih cucu Nabi kok dibantai, Buang kenapa mulu ini, gitu ya, atau apa gitu. Tapi Ternyata ada reason tertentu. reason yang kita tertentu nggak. ya akhirnya ya Islam menyebar dan sampai sekarang menjadi the fastest growing religion ya. Sekarang ini kan Islam kan fastest growing religion gitu. Jadi ya dengan adanya misalnya Islam difitnah dengan peristiwa 9/11 bahwa itu adalah teroris Islam. Harusnya kan gua kan menyaksikan 2001 ya? 2001 September 11 itu gua lagi di Sydney. Baru sampai Melbourne, baru pagi-pagi di Melbourne. Gua ngeliat berita itu WTF itu kan singkatannya kan. WTC. What the fuck? Oh. What the fuck gitu gua liatnya kan. Ya nggak apa-apa ngomong tuh. What the fuck. Enggak, gedungnya kan WTC, gua Iya. gedung WTF. Soalnya gua kan posisinya di Melbourne, jadi makinya juga harus bahasa What the Inggris. fuck. Apa-apaan kan? Cuk. Iya. What the cuk. Itu kalau di Surabaya kan. Ini karena di Melbourne jadi gua makinya bahasa Inggris juga. Gua juga sempat sebel gitu. Ini Islam apaan sih gitu kan? Ini Oke. kok Islam kok gini, kok Islam kok gini. Ternyata itu kan kita baru tahu bahwa ternyata itu semuanya fitnah gitu. Artinya ada orang yang berusaha, ada sekelompok manusia yang berusaha Menunggangi. memfitnah agama Islam bahwa agama Islam teroris. Tapi ternyata gara-gara itu nggak semakin turun orang. Iya. Jadi kadang-kadang kita tuh, ya itu tadi, kalau kita pakai rasional kadang-kadang nggak nyambung yang gini-ginian ini, gitu loh. Semakin dihina kadang semakin mulia. Iya. Iya kan? Gitu. Gitu. Kadang-kadang ada cara Tuhan yang kita bisa, ada cara-cara Tuhan yang in God move in mysterious way itu hanya bisa dipahami dengan spiritualitas. Iya. Nggak bisa dengan rasionalitas. Nggak Tapi nyampe kayaknya. ada beberapa yang kita memang harus rasional, pakai rasio gitu. Jadi Rasio kan ukuran. ada ya. porsinya ya, ada porsinya masing-masing. Ini kayaknya ini ranah spiritual, ini Iya. ranah rasionalitas gitu. Setuju. Iya. Jadi akhirnya gue bisa di usia 40 ke atas lah, otomatis di usia 40 ke atas akhirnya gue bisa membedakan yang mana yang pakai rasio, yang mana yang pakai spiritualitas gitu. Keren. Mm-mm. Itu tadi ngomongin sedikit, Mas Dhani itu spiritual apa? Ternyata dia spiritualis, rasionalis. Wah, Iya. Belum ada tuh yang kayak gitu tuh. Iya. Jangan-jangan gue yang memulai. Lu Jangan-jangan gue yang memulai Iya, pemikiran bisa. itu ya, spiritualis, rasionalis. sempet ngalamin ini nggak religious peak atau turning point atau titik enlightenment lo? Enggak, kalau kata gue sih, gue ini Punya dong, perlahan-lahan. Tapi ada titik yang mana Belum. enggak, ini momen yang nge-change gua nih gitu. Changing moment atau ya Jadi bahasanya gua dapat enlightenment atau apalah gitu. Jadinya nanti ngomongin politik kalau gitu. Kagak, gue santai Mas ini kemana-mana. Kan banyak teman-teman gue yang nganggap gue berubah.
Jadi nganggap Dani yang sekarang bukan Dani yang dulu gitu loh. Dalam perubahan itu kan absolut. Iya, maka dari itu. Terus. Ya itu berubah kalau misalnya memang gua berubah. Gua berubah dari gua pertamanya membenci Islam radikal, ya kan? Gua termasuk orang yang melawan Islam radikal kan dengan lagu-lagu gua Laskar Cinta itu kan sebenarnya menyerang Islam radikal kan sebenarnya. Karena pada waktu itu gua yakin memang ada Islam radikal. Kalau gitu. boleh simple explanation, radikal itu apa sih, Mas? Kan gini loh, kalau beberapa kelompok yang sekarang menyerang radikal itu kan seolah-olah Islam radikal itu teroris itu kan. Ya kan. Awalnya kan dari situ radikal terus menjadi teroris. Padahal menurut gua nggak percaya itu. Gua nggak percaya ada orang Islam yang membunuh karena Keyakinan yang nggak ada yang ngajarin gitu. Nggak ada. Gua kenal sama orang HTI, gua kenal sama orang FPI, nggak ada yang mengajarkan seperti itu, nggak ada. Mereka nggak seperti itu. Setelah masuk ke situ. Setelah masuk gua ke bener-bener gua kita berteman. kan kadang ngelihat di luarnya doang Iya, nih. Yang tadi katanya Mas Dani, gua nggak demen nih awalnya. Pas gua masuk coba belajar atau nongkrong lah, let's say Iya. kita ngobrol gitu baru kenalan Iya. lebih dulu. Ya anjing kagak Nggak begini ada. ternyata ya. Nggak ada gitu. So itu hanya perception game atau Iya, gimana? seperti itulah. Seperti bagaimana Amerika membuat Osama bin Laden seolah-olah adalah yang anti-hero yang atau ngebom itu padahal nggak ada villainnya apa-apa. lah, villainnya. Iya, padahal bukan mereka. Ya, oke. Gitu. Ya ini tadi sedikit nyangkut politik yang mana yang gua kenal Dani ya dulu nggak di situ gitu. Iya. Gue taunya karya-karya dia. Ya tadi pas dia ngomong sendiri 2016 changing momennya, dan lu jadi politik banget. Ya 2016 ke sini gue nggak ketemu ke dia karena emang vibes-nya gue jauh sama dia. Sekarang ketemu lagi nih, berarti dia udah netral nih. Iya. Gua Bukan netral, dewa tetap. Netral bagus. Gua itu berusaha mencoba bahwa kita ini diadu domba oleh mereka-mereka yang menuduh Islam ini radikal, Islam ini enggak gitu. Itu emang by design supaya kita memang enggak Divided. iya gitu. Padahal setelah gua bergaul dengan mereka, enggak ada kayak gitu-gitu, enggak ada. Di dalam gua kan kenal HTI, kenal FPI kan kenal sampai pucuk pimpinannya gitu loh. Yes. Ya. Enggak ada ajaran-ajaran dalil-dalil untuk bunuh orang untuk seperti teroris itu enggak ada. Tidak ada dalil itu gitu loh. Ya pastilah itu kan Enggak ada. sebenarnya forbidden banget kan di Iya, agama ada. sendiri Tidak itu. ada. Sangat ya. Enggak ada. Jadi gue bingung ini yang mana sih sebenarnya yang radikal terorisme? Gue nggak pernah ketemu. Lo ada blood politik tuh apa dari bokap? Iya, itu kan Bokap dari partai apa dulu? Perti. Apa tuh? Itu lu mesti lihat pemilu tahun 1971. Jadi awalnya dari dulu. Jadi lu kalau belajar sejarah Indonesia tahun 1955, dulu banyak partai Islam, ya banyak partai Islam semuanya masuk ke dalam yang namanya Masyumi, Partai Masyumi. Itu politik Islam. Habis gitu NU keluar dari Masyumi sehingga ada dua kekuatan Islam, NU sama Masyumi. Ada PNI, ada PKI itu tahun 1955. Karena Bung Karno itu digadang-gadang sebagai presiden seumur hidup sehingga tidak ada lagi pemilu. Ya, Dari 55 itu nggak ada pemilu lagi karena Soekarno sudah menjadi presiden seumur hidup. Sampai pecahlah 1965. Itu ketika 1965 pecah, pemerintahan jatuh Soekarno. Nah, gua nggak tahu bokap gua punya jasa apa sehingga bokap gua menjadi anggota DPR RI waktu itu di Senayan tahun 1966. Bukan di Surabaya berarti ya? Kan. Tapi asalnya Surabaya. Asalnya Surabaya tapi menjadi anggota DPR GR RI. waktu itu. Oh, DPR GR. DPR GR, gotong royong, tanpa pemilu. Jadi Dewan tuh. Iya, di Dewan tahun 1966. Bokap. Ini sejarah. Dari partai Perti itu tadi? Dari partai Perti, gitu. Oke. Partai Perti. Jadi nggak tahu bokap gua punya jasa apa terhadap rezim Orde Baru ya, gua nggak tahu punya jasa Berarti apa. ngomong-ngomong bokap dulu ada di partai sama bokap gua juga almarhum ya? Bokap gua juga DPRD. Iya. Berarti ada bakat. Kagak juga sih. Berarti ada bakat. Bisa gitu. Iya, kalau dia sangat
sangat ini banget lah, sangat diaplikasikan gitu. Iya. Bakat Karena itu. dari kecil emang udah terbiasa diskusi soal politik. Jadi gue waktu tahun 82 aja gue itu ikut kampanye buat P3. Karena bokap gue waktu itu dukung P3. Oke. Di tahun 82, pemilu 82, wah gue jadi juru kampanye anak SD lah. Oh iya? SD ya. Juru kampanye untuk simpatisan, kan anak SD kan belum boleh milih kan. Iya, iya. Tahun 82 tuh. Kan dulu kita cuma taunya Golkar, PDI, P3 dan P3. P3. Iya, gua tahun 82 gua dukung P3. Iya, iya, iya. Terus tahun 92 yang gue inget, gue 87 nggak inget. 92 gue dukung PDI 92. PDI. Jadi gue waktu itu ikut konvoy naik motor. Di Surabaya apa di sini? Surabaya. Oke. Naik motor kampanye ikut tahun 92. PDI itu. PDI. Nah, sekarang jiwa politik lu masih pengen lu lanjut atau gimana? Oh iya dong, lanjut dong. Lanjut. Lu partai apa sih sekarang? Partai Gerindra gue. Masih kan? Sebagai ketua presiden atau gimana? Lu kan pengen presiden, Dan. Enggak ya, Maksud kan nggak lanjutin? Udahlah. Masuk kalah sama Giring. Kan harus Harus apa? kan kalau gue kan harus hierarki kan, senior dulu lah, senior dulu. Oke. Gue nggak tahu, mungkin di partai gini nggak ada senior kali ya. Iya. Kalau di partai gue banyak senior bos. Oke. Iya. Tapi kan sempet lo itu ya, apa kan untuk mengkampanye diri lo untuk sebagai presiden, sempet nggak sih lo? Enggak. Oh ini ya, apa ikut Pilbub dulu ikut pernah. Pilgub, Pilbub. bupati. Wakil bupati pernah. Oh sih. Gue sebenarnya udah nanya kenapa dia ke politik gitu. Ya yang waktu itu gua ke rumah lo gitu. Alasan lo gitu. Pasti banyak kan orang ngapain sih Dani? Iya. Ya tadi ada talent tambahan lo yang pengen gue translate gitu kan Dan maksudnya. Ini ya sekarang pertanyaan paling standarnya. Sebenarnya ya itu sebenarnya ada macam-macam politik ya. Ada politik sebagai taktik atau politik sebagai etik, itu yang banyak orang Dani nggak cocok di politik ya. Mungkin kalau sebagai politik sebagai taktik untuk mengelabui, untuk berbohong, ya mungkin gue nggak cocok. Nggak cocok lo ya. Iya. Karena lu udah kelamaan di art ya, di Iya. seni. Iya, Yang mana nggak banyak taktik dalamnya. Gue nggak bisa Lu berbohong. estetik, etik ya. Iya, gue bisanya politik etik. Nah, suatu saat Indonesia akan dihujani oleh politik etik. Nah, saat itulah mungkin Lu ikutan bisa berjibaku di situ. Gitu. Kalau sekarang ya Masih- santai dulu aja lah. Sekarang masih Sekarang banyak kan politiknya masih banyak taktiknya. Gitu. agak males lo ya yang kalau terlalu Ya taktik. biarin dulu lah, biar senior ini udah selesai dulu, baru nanti yang junior seperti kita nanti. Tapi kemungkinan politik etik itu terjadi mungkin no? Mungkin lah. Di luar sebenarnya gimana? Mungkin. Ya di luar sih, sebenarnya kan di luar tuh udah lebih tertib lah. Ya karena Apa tetap ya itu etik tadi. dan taktik? Ya enggak, maksud gue kalau kita udah jadi negara maju, otomatis semuanya jadi lebih tertib. Ya, karena kita memang belum jadi negara maju. Gitu. Padahal tadi kita ngobrol tadi kan, kalau secara sejarah betapa majunya Iya. yang kita diami ini. Kenapa sih nggak ada? Berarti lu percaya someday atau sekarang sih sebenarnya udah menuju kemajuan yang seperti dulu atau mungkin Iya, kan ada namanya kalau aku namanya percaya, apa rotasi gitu, circle. Aku percaya itu ada circle. Suatu saat pun Jawa akan juga menjadi pusat peradaban lagi. Karena pernah. Itu makanya kenapa Amerika takut sama Irak, Amerika takut sama Iran, karena Irak sama Iran Pusat peradaban dulunya. nenek moyang mereka dulu pernah berkuasa. Gitu. Makanya mereka Sumerian ya? takut. Iya. Enggak, Irak kan dulu ini kalau Persian kan, Iran kan Persian. Ya, Kalau Irak Babilonia. Babylonian. Babilonia pernah menguasai dunia, Persia pun pernah menguasai dunia. Itu yang ditakuti untuk Iya. terjadi kembali. Jadi yang takut sama Iran sama Irak itu ya anak cucu Romawi sekarang. Anak cucu Romawi sekarang kan Inggris sama Amerika itu anak cucu Iya, Romawi kan. Mereka pasti takut lah. Nice. Dan lo tuh kontroversial banget ya. Kontroversial tuh apa sih? Ya, menurut Kontroversial tuh apa sih? Menurut gua nggak kontroversial. Kalau gue ngeliatnya dia lempeng. Tadi gue di atas ngobrol. Dan jenggot lu boleh ubanan, muka lu kayak bayi. Lu mukanya dia tuh kayak bayi gitu. Gemesin gitu. Rajin perawatan.
enggak, orangnya tuh lempeng gitu sebenarnya. Tapi kok orang ngeliatnya kontroversial tuh dalam Sebenarnya nggak kontroversial sebenarnya. Kenapa tuh Dan? Ya opo? Ya gua tuh memang manusia yang bermasalah. Yes, mati Mas kalau kita nggak ada masalah Mas. Gini loh, misalnya dulu di SD ya. Heeh. Di SD gue dulu penggemar Queen lah gitu kan. Oke. Ya teman-teman gue nggak ada yang ngerti Queen. Ini kan gue jadi troubled kid kan, seolah-olah kan, karena yang lain nggak ngerti Queen, gue ngerti Queen. Heeh. Terus trouble-nya di mana? Ya artinya jadi beda sendiri aja gitu Oh, loh. bagus. Ya makanya. Masalahnya di mana? Maksud, yang lu bilang tadi kayak gue tuh ya dulu sih zaman infotainment. Dani kenapa lagi nih? Dani kenapa lagi nih? Gue dulu belum ada WhatsApp kayaknya, SMS. Ketika Dani ini dan moga ini ya tahu nih ternyata nomornya udah ganti dia. Diganti nomor. Wah percuma gue WhatsApp ngedoain dia baik-baik aja gitu. Dulu gue kalau nonton TV sebenarnya gue ini ngasih support ke dia, tapi ternyata nomornya ganti. Pas kapan terakhir dia WhatsApp gue? Nah, nggak tahu, gue nggak ada nomor, nggak ada namanya kan nongol. Gue diemin aja gitu. Besokan udah lama berapa bulan baru ini sama Dani lah, nomornya baru. Ya, lu nggak baca WhatsApp gue dari dulu? Ya mana gue tahu nggak ada namanya gue gitu kan. Jadi kenapa Dan? Lu senang masalah atau gimana? Ya kita senang, kita hidup nggak pernah jauh dari masalah, harus ada masalah gitu. Ini yang gue ceritain ke Deddy Corbuzier di podcast Deddy Corbuzier pernah ya. Jadi Wah ketemu pernah ya? di podcastnya Deddy Corbuzier gue pernah cerita. Lo nggak pakai topi dong? Nggak. Wah keren tuh. Itu banyak lightingnya Pakai pasti. ini kan, pakai apa headphone Headphone kan. tetap lumayan, oke. Jadi aku ini orang yang aku sendiri bingung. TK, masuk TK pertama kali itu aku berantem. Pindah TK berantem lagi. Baru sehari sekolah berantem. Masuk SD pertama juga berantem. Gue pikir kenapa ya? Gue nggak tahu sebabnya apa kan. Oke. Udah lama udah lupa gitu kan. Nah kalau yang SMP ini gue masih ingat kenapa gue sering berantem di SMP itu karena gue nggak pernah lari dari situasi yang menjengkelkan gue gitu loh. Lu nggak lari dari sesuatu yang bikin lu sebel gitu. Gua nggak mau kabur, gua mau menghadapi itu. Iya. Oke. Itu yang jadi yang akhirnya Yang jadi masalah jadinya. iya kan jadi Oke. masalah gitu. Kayak misalnya gini, waktu di sebuah kafe manajer gue dipukulin orang. Iya. Gue inget tuh. Ya itu yang tahun 2003 tuh kan. Itu gue udah cerita di podcastnya Deddy. Yang mukulin itu ternyata tangan kanan mafia Petinggi terbesar lah. di Indonesia lah. Oh, gitu. oke. Ya kan? Gue nggak tahu. Kan sebenarnya kan gue bisa milih untuk tidak belain. Aha. Ya kan, ngapain sih cari masalah, udah biarin dipukulin aja kan, kita nggak mati ini gitu kan. Tapi gue milih untuk belain gitu loh. Gue milih belain, gue milih untuk ngelaporin yang mukulin masuk polisi, dan nggak ada yang bisa halangin gue. Termasuk siapapun orang-orang penting nggak ada yang bisa halangin gue. Pokoknya ini orang kurang ajar, ini harus masuk polisi, harus ditangkap, harus penjara. Jadi itu kan berarti kan gue nambah musuh. Iya. Yang harusnya gue bisa stay calm, diem aja kan nggak ada masalah. Lu bisa ignore aja lah. Bisa gitu, tapi gue nggak bisa karena fitrah gue emang nggak bisa gitu. You follow your fitrah berarti. Iya, gue nggak bisa gitu, gue nggak bisa diem gitu loh. Ya lu orangnya nggak bisa diem untuk hal kayak gitu. Iya, gitu. Ini Dari lu kecil gitu dari kan. kecil, makanya gue menjadi anak yang bermasalah. Dibilangnya jadi kayak troublemaker jadinya. Iya, Oke. semua itu ada sebabnya gitu. Nah, cuman emang gue memutuskan untuk tidak lari dari masalah itu gitu. Gue hadapin gitu. Zaman SMP teman-teman gue ditindas, gue nggak bisa, gue belain gitu. Akhirnya terjadilah keributan terus. Banyak orang. Menurut Mas Dani gitu loh. Iya. Kenapa lo Kok apa jadi ya? radikal gitu sih lu? Enggak, lu problem mulu sih, troublemaker gitu ya, kesannya gitu. Ya lu sampai di penjara 11 bulan itu. Iya. Lu kok itu puncak kekerenan lo sih menurut gua. Iya, karena gini, ya. Biasanya rocker Lu tuh ya. legend man, itu baru gua bilang lu legend. Iya. Di situ. Iya makanya. Biasanya lu lihat video klipnya Van Halen, lu lihat ya.
Video klip Van Halen, entah lagu Panama apa-apa. Mereka berhayal, rocker tuh berhayal untuk dipenjara. Lu lihat deh, video klipnya Axl Rose di penjara, dibawa gini, tangkap polisi. Elvis Presley, Jailhouse Rock. Iya, di penjara. Mereka ngimpi, gua beneran. Iya. Lu lihat deh video klipnya Van Halen tuh, ada tuh. Panama, di penjara nih, tangkap polisi. Yang lo dapet keren kan jadinya. Ya kalau gua sih, Experience lo. ya kalau gua ya memaknainya itu kan cuma masalah memaknai aja kan. Memaknainya. Memaknainya misalnya gini, di penjara, memaknai kenapa gua memaknainya penjara. Menurut gua, misalnya kan ada macam-macam yang datang ke gua, Mas, ini sabar ya, ini cobaan ya Tuhan ya. Iya. Ya kan, yang normatif gua bilang, ngapain Tuhan nyoba gua gitu loh. Ini secara berpikir rasional gua ya. Oke. Tuhan tahu gua ngapain gua dicoba-coba gitu kan. Udah tahu lah Tuhan kayak gua kayak gimana gitu. Ya misalnya kayak gini, ada cewek datang misalnya cantik suka sama gua. Tuh, ya udah pasti gagal lah gua gitu. Ya kan? Udah pasti gagal. Gak usah dicoba-coba. Udah pasti gagal. Ngapain Tuhan nyoba gua? Udah pasti gagal aja. Ya kan? Dia yang paling tahu kok. Iya. Artinya ini bukan cobaan. Nyobain, bener juga sih. Terus. ini bukan cobaan. Ya, Terus ada yang bilang, Mas Dhani. Sialan banget orang bilang cobaan tuh berarti ya. Mas Dhani, ini Merendahkan Tuhan tuh berarti ya. Ini ada yang bilang lagi yang lebih ngeselin lagi ya, Mas Dhani, ini mungkin Mas Dhani banyak dosanya, mungkin ini Tuhan marah makanya Mas Dhani penjara. Gue bilang bajingan, dosa apa, gue itu kan, gue nggak percaya nih dosa gitu, gue nggak percaya nih dosa terus gue dihukum sama Tuhan, nggak percaya gue. Hukum cause and effect kan itu absolut juga Mas Dhani. Iya, tapi gue nggak percaya. Ini kan tergantung memaknai kan. Iya. Orang boleh Lu maknai bisa macam-macam. nge-twist itu kan. Iya, sebenarnya. orang boleh maknai macam-macam. Atau ada yang bilang gini lagi, Mas Dhani, sabar. Biasanya calon pemimpin itu masuk penjara dulu Mas Dhani. Oke. Nanti Mas Dhani jadi keluar jadi orang hebat. Terus gue belajar sejarah di Ponorogo. Di penjara saya mati. Oh iya. Gak keren juga ya. Waduh. Sampai mati di Ponorogo di Pak penjara. Karno juga di penjara. Lu coba belajar sejarah di Ponorogo. Iya. Sampai mati di penjara. Waduh. Bayangin aja. Ya namanya si legend ya. Namanya tapi legend, sampai bener. mati Sampai juga mati di penjara. penjara. Penjara, saking radikalnya tuh. Suk sabar ya Mas ya gitu. Iya. Ono keluar ntar jadi makin hebat. Pak di Ponorogo menurut lo gitu kan? Udah pernah belajar di Ponorogo belum pernah kan? Oke. Nah, kalau gue sih memaknainya Lo memaknainya? hadiah ini. Gift. Semua Ya, itu gift. Ini hadiah dari Tuhan. Why? What? Ya karena Tuhan tahu, gue dalam berpolitik lu mesti punya modal. Ya kan? Modal. Modal duit. Ya kan? Dari penjara nggak dapet duit Mas, modal duit. Sebentar. Semua tokoh politik yang lu tahu sekarang ini, semuanya punya modal semua. Oke. Ya kan? Ada yang modal duit, ada yang modal kekuasaan, ada yang modal keturunan, ya kan? Ahmad Dhani modalnya apa coba? Nggak ada kata Tuhan, kamu duit nggak punya, ya kan? Anak orang besar juga enggak, gitu kan? Ya udah, ini masuk penjara dulu deh. Nah, itu akhirnya jadi modal. Nggak ngerti gua anjir. Akhirnya jadi modal itu. Jadi modalnya maksudnya buat Ya modal. ya kalau gua ngeliat kan gua ngeliatnya Itu namanya modal integrity. oh modal integritas. Iya, jadi kalau katanya Anwar Ibrahim, Oh ya lu oke gua Iya. penjara integritas gua apa yang gua ngomong. justru itu modal gua tuh integrity, itu yang mahal menurut gua. Gak gampang itu. Oh, Orang harus man. Integrity is a must, man. Iya, integrity. Lawan integrity tuh kalau bisa boleh dibilang tuh munafik gak sih Mas? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Iya. Makanya mungkin karena ada yang banyak bilang gua nggak cocok di politik di sekarang ini, ya mungkin karena banyak yang munafik. Jadi sehingga orang seperti gua nggak cocok. Ya nggak apa-apa. Suatu saat nanti Indonesia akan dipenuhi oleh manusia-manusia dengan integritas. Wah tadi kalau ngomongin politik cerah sekali ya Mas Dhani. Sekarang ngomongin musik aja deh Dan. Terserah. Yang lebih bersinarnya lo lagi gitu. Tadi kan gara-garanya kan ngomongin apa spiritual kan. Nggak apa-apa, gue seneng gue seneng nggak apa-apa. Ini ngomongin musik karena si YouTube-nya gue ini emang konteks utamanya di musik dulu gitu. Meskipun emang kita ngomongin si Gak personal. apa-apa, nanti kalau misalnya nggak ditayangin di sini, gua ambil aja buat YouTube gua. Tenang Mas, sini santai. Ini pendapat Mas Dhani musik Indonesia sekarang nih gimana nih?
Perkembangannya. Perkembangannya kita- sebenarnya cuman beda warna aja. Kalau dulu kan ya sebenarnya Indonesia sama dunia sama lah. Kalau dulu kan diwarnai sama band ya, banyak band di Indonesia. Di dunia juga seperti itu, banyak band-band baru ya. Sekarang mati band ya, biasa lah. Itu sebuah Jangan keniscayaan. gitu dong, Mas. Jangan gitu dong. Iya. minimal penyanyinya keluar, ada yang keluar ya kan? Ada yang bandnya yang keluar. Biasanya kan penyanyinya keluar solo. Ini ada yang ditinggal bandnya nih. Ada yang bandnya keluar. Penyanyinya tinggal, ya? Ya ada juga. Iya, jadi emang sekarang kondisinya memang band tidak terlalu laku. Buktinya kan juga nggak ada band baru yang benar-benar booming kan di Indonesia. Iya. Jadi ya memang Agak kekeringan band gitu di Indonesia. apalagi rock band. Rock band Lebih yang lagi, nongol. makanya aku bilang sama Sidul, kamu kalau konsisten di jalur rock, kamu nggak ada saingannya Iya. sebenarnya. Tapi ya kadang-kadang kan pasar kan menentukan lain. Mas Dani ini ngikutin tren musik Indonesia atau di dunia nggak sih sebenarnya? Atau update musik-musik yang baru atau apa gitu nggak sih? Kalau dulu 2011, 12, 14, 15 sih update sih. Tapi kayaknya sekarang ini belum ada yang sesuatu yang... Dulu update karena ada sesuatu yang baru. Dulu misalnya tiba-tiba ada Skrillex. Aku suka tuh. Wah ini keren ya Skrillex. Terus ada siapa... Major Lazer, ada DJ Snake, ada Z. Yang disebutin elektronik semua ya? Ya karena cuma elektronik yang menurut Yang gua. Menurut Mas Dani musik yang paling Bukan. Atau gimana? Menurutku musik elektronik yang ada perkembangannya. Oke. Ada perkembangannya. Ada evolusinya. Gitu. Ya, kalau rock nggak ada gitu. Oh. Nggak ada siapa grup rock bule yang punya perkembangan yang Ya ada signifikan. breakthrough-nya lah gitu. Ya, ada breakthrough. Kalau Skrillex benar-benar breakthrough itu. Ya kan? Z menurut gua benar-benar breakthrough. Makanya gua masih ikutin perkembangan. Sekarang gua belum lihat ada perkembangan. Jadi gua nggak ikut perkembangan gitu. Oh, oke. Masih pop-pop aja kan gitu kan. Nah, gue sempet ngobrol sama Mas Dani. Gue tuh kayaknya sekarang lebih demen ngaransemen karya-karya gue yang lama. Ya. Kenapa sih Mas? Lo nggak pengen yang baru apa? Kenapa Bukan. gitu? Nomor satu, gue pengen memperbaiki konten. Karena konten yang dulu kan rights-nya bukan punya gue. Raisa? Rights-nya. Oh Raisa. Gue dengarnya Raisa. Rights-nya. Raisa bukan punya gue. Ya iya punya Amis Mas. Rights-nya. Oke. Ya, gue berharap rights-nya Haknya. punya gue. Gitu. Sekarang ini gue lagi perbaiki konten, jadi rights-nya punya gue. Rights-nya. punya Rights-nya? gua. Iya. Gitu. Itu alasan utamanya. Ya alasan utama itu. Gue mau beresin dulu konten-konten gua karena itu tadi seperti gue bilang di atas tadi, kita ini mesti punya konten supaya apa? Supaya suatu saat kita punya passive income dengan konten-konten itu. Yang mana emang sekarang sangat-sangat Ya, diperlukan. apalagi lu sebagai penyanyi kan lu bener-bener mengendalikan pita suara lu gitu kan. Kalau suatu saat lu nggak bisa nyanyi, lu nggak dapat duit gitu. Tapi kalau lu banyak konten, suatu saat lu nggak bisa nyanyi, lu masih bisa hidup dengan konten-konten itu gitu loh. Iya. Gara-gara gue ngobrol sama lo beberapa waktu yang lalu, yang Mas Dani bilang, kalau kita mah penyanyi gitu ya, nyanyi di konten dimanapun dengan lagu yang sama nggak ada masalah, orang akan tetap Iya. nonton tanpa bosen gitu. Beda dengan misalnya stand up comedy, begitu lu ngeluarin bahan ini, lu nggak bisa ngeluarin di bahan ini. Wah iya juga ya. Terus besokannya aku dapat pertanyaan dari anak-anak baru gitu yang ingin berkarya gitu, kayak coaching gitu. Aku langsung teringat obrolan Mas Dani. Tenang, gue bilang. Lu mau nyanyi berapa kali gak bakal orang bosen sama lu kalau lagunya emang orang suka gitu. Apalagi yang ada unsur akrobatik ya. Kayak Dewa ini kan band yang ada unsur akrobatiknya gitu. Main Kayang-kayang gitu bagaimana? enggak maksud gua. Main drumnya ada akrobatiknya ya kan. Main gitarnya juga ada akrobatiknya. Itu kadang-kadang membuat orang yang Skillnya gimana nih ya gitu. orang masih pengen lihat gitu loh. Emang anak-anak sekarang nggak ngeluarin akrobatik kayak gitu atau gimana Mas? Ya gua nggak ngelihat ya. Gua nggak lihat ya. Kalau band-band dulu kayak Gigi,
slang gitu kan, slang yang dulu apalagi kan, itu kan Pai gitu gitarnya kan Akrobatik banget ya. akrobatik, ya. Oh, itu istilahnya akrobatik. Drumnya enggak lah. Kalau Dewa lumayan akrobatik, drumnya lumayan nggak gampang dimainin gitu loh. Jadi anak-anak band tuh masih pengen nonton Dewa tuh karena pengen lihat akrobatnya gitu loh. Ini solo gitar ini Andra bisa nggak? Bagus ini. Salah nggak gitu. Perfect gitu. Oh, Iya. salah. Oh, kalau dulu dilihat banget gitu-gitu. Iya, Tapi sampai sekarang sekarang sebenarnya. juga. Sampai sekarang masih. Lo Dan menurut gua itu justru malah keunikan dari Dewa 19 gitu. ya kalau gue lihat sih sampean band skill, Mas. Iya, makanya band. Gitu. Itu dari SMP ngeband. Ya karena kita ngefans sama band skill kan. Kita ngefans sama Queen ya kan. Kita ngefans sama band Toto gitu. Semuanya skillful semuanya kan. Makanya kita juga jadinya gitu. Dan menurut gua justru itu kelebihan Dewa 19 dari band-band yang lain karena ya itu memang jualan kita itu. Dan kalau kita bikin lagu baru pun kayak yang sama Pamungkas nih. Kita kan bikin single sama Pamungkas. Pamungkas nyanyi lagu Dewa Cintakan Mau Kembali. Itu masih gua manfaatin Andra untuk ambil solo gitarnya yang skill gitu, pakai skill gitu. Dan itu respon orang wow, ada wow factornya kalau dengan kayak gituan gitu. Ada iya, gue ngomongin sama Pamungkas tadi. Kita jumping ke ada kenapa, Mas? Kenapa? Lu pengen kolaps sama Pamungkas di karya yang baru ini ya, atau karena kan kita kan sedang mengingat di tahun 2022 itu adalah 30 tahun. Nah, kita Dewa 19 berkarya kan. Mengingat itu, menimbang Dewa masih banyak fansnya, maka kita memutuskan untuk 2002 tahun 2002 itu kita akan rayakan besar-besaran. 2022 akan bikin event gede. Oke. Besar-besaran untuk Dewa 30 tahun. Memperingati Dewa 30 tahun. Nah, menyongsong itu perjalanan ya, itu. menyongsong itu on the road to 2022 ya kita banyak bikin kolaborasi dengan semua artis di Indonesia gitu. Ya, itu salah satu cara salah satu tadi menyongsong itu. Ya, menyongsong Dirgahayu 30 tahun 30 tahun Dewa 19 dari pertama kali terbit Kangen. Profesional ya. Kalau Dewa kan terbentuk 88. Dewa terbentuk waktu kita masih SMP kelas 3 kelas 2 ya, lupa lah. Antara 87 88 lah Dewa itu terbentuk. Itu satu SMP semua kan tuh? Satu SMP. Satu SMP. Tapi secara profesional kan kita mulai profesional kan tahun 1992 dihitung dari pertama kali keluarnya terbit album Kangen. Itu dijadikan momennya 30 tahun tuh rilis album pertama. Itu yang ada gambar piramid kecil. Iya. Siapa sih covernya? Wah, ngetop itu. Lesin namanya. Oh, Lesin. Iya. Nainon. Oh, legend. Tapi itu konsepnya dari Mas Dani? Enggak. Dari dia. Yang piramid tengah kecil. Dan meaningnya apa gitu nggak tahu juga? Nggak tahu. Dan gua waktu itu masih jadi penyiar radio. Gua SMA penyiar radio. Cirebon. Lagu Kangen gue puter mulu. Itu gue SMA, radio gelap di rumah gue. Gue puter mulu itu, gue beli kasetnya. Temen gue yang beli, tapi wah anjing apa nih Dewa nih. Ya saat itu barengannya itu kalau nggak salah kampungannya Slang deh. Atau ya pokoknya satu ini sama kampungannya Slang. Lu padahal basic lu jazz atau gimana sih Dan? Dulu kan main fusion kita dulu. Elunya? Dewa. Selain Ari ya, aku Andra sama Erwin. Anak jazz dong maksudnya? Anak fusion lah, anak fusion. Jazz, anak fusion. Fusion tuh kayak apa contohnya? Fusion tuh kayak, ya kita suka mainin lagu Yuzep. Ya itu memang nggak terkenal sih di Indonesia, Yuzep. Band namanya Yuzep. Band Kanada. Itu kita sering mainin lagu-lagu mereka itu. Ini kayaknya kita SMP? juga, ya kayaknya kita pengen mainin satu lagu lagi deh, ini lagunya Yuzep ini. Untuk mengenang. Nah itu, Yuzep. Usep. Usep udel. Yuzep ya? Yuzep. U-Z-E-B. Oh pernah baca, tapi aku mungkin kalau dengar lagunya aku tahu deh. Jadi kayaknya kita mesti mainin lah untuk mengenang itu. Itu nggak pakai vokal ya? Nggak. Instrumental berarti jazz itu.
Dan emang Dan ikut. ada rencana kita memang mau bikin Dewa 19 itu featuring Pujana sama Indra Lesmana. Oh, that's a must. Ya kemungkinan pas saat itu terjadi kita pengen mainin lagu Yuzep Uzep. itu. Masih ada nggak sih band Uzep itu? Masih ada. Tapi ya udah jarang. Masih ada. Dulu ikut festival-festival jazz juga. Oh menangan kita. Oh, bahasa Jawanya. Namanya udah Dewa. Downbeat dulu namanya. Oh, Downbeat. Downbeat. Apa ya? Downbeat itu nama majalah jazz di Amerika dulu. Dijadiin nama band. Heeh. Asik. Oh dulu Downbeat, gue baru tahu juga. Terus 91 pindah Jakarta. Enggak, 91 lulus SMA kan. Lulus SMA, oke. Nah, tahun 90 akhir itu kita Downbeat featuring Ari Lasso waktu itu. Oke. Di SMA 2. Acara pensi. Udah Wawan ikutan? Udah. Wawan Downbeat ikut nggak sih? Dia enggak. Yang drum siapa dong dulu? Dulu ada namanya Uco. Oh. Ada nama Uco. Terus terakhir Wawan masuk. Karena vokalnya Ari sekelas sama Wawan. Wawan, Ari. Padahal Wawan se-SMP sama kita. Terus masuk SMA, Wawan sekelas sama Ari Lasso gitu. 91 lulus SMA. Bikin Bikin demo. sama Lasso, bikin demo. sama Wawan juga. Iya. Itu Udah Dewa namanya, balik Dewa. lagi Dewa. Balik lagi ke Dewa. balik Dulu dari dulu SMP. Dewa sama Wawan, terus Wawan karena nggak suka fusion, kita Lu ganti bikin drummer, Downbeat. bikin Downbeat. Akhirnya begitu SMA lulus, bareng lagi sama Wawan. Dewanya terbit lagi, karena Dewa kan Dani, Erwin, Wawan, Andra dulu. Iya, pas banget. Zaman dulu tuh paling enak gitu kalau bikin nama band tuh singkatan personil. Terus kemudian kan Dewa cabut-cabut nih, Dani masih D-nya. Pas Once kenapa nggak Dewo gitu. Elfonda kan namanya? Elfonda DE-nya. Iya. Elfonda Mekel namanya. Wong Aksan W-nya bisa. Iya. Aksan sebenarnya nggak pakai Wong kan kata lo. Enggak, iya. Tapi karena biar ada W-nya ditambahin lu yang ngasih nama Wong Iya. Aksan aja gitu. Anjir, betul kan lo. Wong Aksan yang ngedrum kok ya kan? Apa? Wong yang ngedrum itu dia. Oh, Wong Aksan. Wong Aksan yang ngedrum ya. Tapi orang jadi tahunya dia Wong Aksan ya. Terus masuk Tio kan? Waduh Tio. Nah, apa ya? tambahin W dong. Wes Tio aja. Wes ya. Tapi mau, tak akhirnya. mau, tapi Tio kan biar keren dikasih Z, bukan S. Kalau bahasa Jawa kan Wes kan S. Oh, tapi tetap dipakai Tetap. Wistio. Iya, tetap. Anjir, jadi Wes lo Tio kalau aja masuk drumnya Dewa gitu. harus sesuai dengan abjadnya tuh. Ya, itu tadi awal karir Dewa ya. Gue juga sedikit baru tahu juga. Gue taunya kadang dari Wawan doang sih kayak gitu cerita-cerita. Wawan tuh soalnya pernah jadi road manager ya, Naif gitu. Oke, sampai sini dulu Ya. ya. Banyak men kalau lu terusin nih sebenarnya gitu. Masalah DSP-an yang lagi lo concern banget nih. Ya, Piye to, Mas? ya sebenarnya karena ini DSP tadi digital kan, streaming platform ya. ya mengingat, menimbang, memutuskan, menyongsong 2003. Nah, kita ingin banyak bekerja sama dengan musisi-musisi di Indonesia, nggak cuma yang muda tapi juga yang senior kita, nggak cuma yang junior tapi senior kita. Kita ada beberapa plan untuk bikin DSP bareng-bareng, kolaborasi. Jadi termasuk sama David Bayu, itu kita juga ajak untuk berkolaborasi dengan Dewa. Amin. Kita akan bikin DSP itu artinya ada di Spotify ya. Ada di Spotify, artinya itu terdaftar resmi sebagai lagu milik kita gitu. Kalau cuma di YouTube kan nggak terdaftar. Kalau kita cuma untuk main YouTube kan nggak terdaftar. Ini saat ini saya banyak mau bikin DSP untuk ya itu tadi untuk tabungan di masa depan lah. Gitu. Karena selama ini kan rights kita kebanyakan yang punya kan label. Nah, sekarang kita berharap musisi-musisi ini punya rights sendiri yang mereka pegang sendiri karena itu adalah bekal di hari tua. Ketika udah nggak bisa nyanyi lagi mungkin itu akan menjadi apa Income. itu? Ya, passive income untuk kita semua gitu. Makanya menyongsong 30 tahun Dewa berkarir, kita punya rencana salah satunya dengan David itu entah 2 lagu, entah 3 lagu, entah 4 lagu kita akan berkolaborasi. Dewa 19 featuring David. Yang kemarin kan seperti udah Pamungkas kemarin ya, itu. Dewa 19 featuring Pamungkas gitu. Iya, dengan ujungnya ke DSP tadi itu untuk bisa didengerin di digital
streaming Bahkan platform. Rhoma Irama juga ada. That's great, man. That's great, man. Bahkan Rhoma Irama. Itulah salah satu bentuk kita merayakan Musik Indonesia juga sih ya. ya, merayakan kita berkarir, berteman dengan Anda 30 tahun, sama Ari Lasso juga 30 tahun. Dengan pertama kali profesional diterjun di dunia musik dengan single pertama Kangen. Itu tahun 1992. Makanya 2022 itu adalah 30 tahunnya. Gitu. Banyak yang bilang, katanya full timer politician, part timer musician. Full timer politician, part timer musician. Katanya. Terus? Ya gue jawabnya ini hanya untuk menyongsong 30 tahun aja. Setelah itu gue full timer politician lagi. Iya dong. Ini menyambut 2022 harus dirayakan. Dan gue lebih suka lu full timer musician dan gue rindu lu full timer musician sebenarnya. Gue seneng nih ketemu lu lagi nih karena lu lagi full timer musician nih sekarang malah di era ini. Apalagi gue full timer politician lebih seneng lagi lu pasti. Sudah pasti. Gue lagi ketemu kalau lu politik gitu. Justru gue dengan politik gue bisa memajukan musik Indonesia. Amin. Iya. Gue dukung lu kalau kayak gitu Iya. lo. Gue pegang lo omongan lu ya. Itu pasti. For sure. Yes. Oke, itu tadi kayak di SPDSP juga ada di lu bilang Republik Cinta Manajemen tuh udah nih. Sekarang Ya. jadinya record. Ya, Lu punya Ya, Republik Cinta Records. kalau 2007 gue lebih ke manajemen, sekarang gue Artis. lebih ke record. Sekarang lebih ke recordsnya. Oke. Ya oke, gua doain pokoknya proyek-proyek lu nih yang ini. Ya sampai 2022 lah. Jangan Full sampai timer 2022 dong, terus dong. Bikin yang baru-baru. Ngomongin yang baru, kita masuk Jambret nih terakhir nih. Sebelum Mas Dhani pulang, kita ada challenge sebenarnya, Mas. Masih seberapa ini nyakah lo sama bikin sesuatu yang baru gitu. Di segmen ini namanya Jambret, ngejam bareng David. Oke. Oh, yang tadi bukan? Bukan, kalau tadi khusus Mas Dhani nyanyi sendiri. Kalau Jambret, ini Mas Dhani misalnya main nih, punya di kepala Mas Dhani ada satu kata, ntar gue tambahin satu kata, jadi satu lagu. Oke. Oke? Ya, oke. Udah, mana? Langsung. Langsung. Yo. Gini, kata pertama adalah yang ada di kepala Mas Dhani, apa? Aku nyanyiin langsung. Enggak, yang ada di kepala Mas Dhani kata pertama apa? Aku nyanyiin aja. Boleh. Ya, aku nyanyiin, kamu terusin ya, kan? Boleh. Oke, enggak. Gue ikut. Loh, kok kamu plonga-plongo? Loh, kok kamu plonga-plongo? Loh, kok kamu plonga-plongo? Kok kamu plonga-plongo seperti sapi di padang rumputnya mencari sesuatu yang tak ada. Plonga-plongo seperti sapi di sawah yang tak ada rumputnya. Sikat Mr. Dhani, kenapa mencari plonga-plongo? Sikat Mas Dhani. Oke, sabar dulu aku masih mikir kata-katanya. Aku masih mikir kata-katanya. Aku masih mikir, terusin lo lagi. Lo terusin lagi. Plonga-plongo adalah sesuatu pekerjaan yang tak ada isinya, karena kita nggak tahu mau ngapain, jadinya ya sudah plonga-plongo saja. Kadang itu baik untuk plonga-plongo, tapi kelamaan plonga-plongo kok jadi dongo. Aktivitas show jangan plonga-plongo, semoga kita sehat, jangan plonga-plongo. Jangan plonga-plongo. Jangan plonga-plongo. Jangan plonga-plongo. Jangan plonga-plongo.
jangan plonga-plongo. Yo yo, ojo plonga-plongo, yo ojo plonga-plongo. Ahmad Dhani, everybody. Matur nuwun Mas Dhani. Sukses selalu Mas Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.